Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku menjalani magang di suatu rumah sakit. Meskipun rumah sakit ini modern dan terlihat bersih, ada sesuatu yang tidak beres yang aku rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana. Pada suatu malam yang sepi, aku diberi tugas untuk mengawasi pasien kritis di lantai bawah. Koridor-koridor terasa gelap dan tenang, hanya terdengar suara langkah kaki lama dari waktu ke waktu. Pasien yang aku rawat terlelap, dan aku duduk di kursi dekat tempat tidurnya, mencoba tetap terjaga. Namun, semakin lama aku duduk di sana, semakin aneh perasaan yang aku rasakan. Aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari sudut-sudut gelap koridor. Saat aku berusaha mengabaikannya, sebuah bayangan melintas dengan cepat di depan mataku, seolah-olah seseorang sedang berlari. Aku memutuskan untuk berjalan keluar dari ruangan pasien untuk memberikan diriku sendiri sedikit istirahat. Namun, ketika aku berjalan melewati lorong yang terlihat kosong, aku mendengar suara bisikan pelan di telingaku. Aku tidak bisa mengerti apa yang diucapkan, tapi suaranya terdengar seperti berbagai suara bergabung dalam satu suara yang aneh. Aku mencoba untuk tetap tenang dan kembali ke ruangan pasien. Tapi setibanya di sana, aku merasa dingin menggigil dan kedinginan, padahal suhu ruangan terasa normal. Pasien yang semula tertidur, tiba-tiba terbangun dan menatapku dengan mata kosong. Mereka ingin keluar, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu apa yang dimaksud pasien itu, tapi perasaan gelisah semakin menguat di dalam diriku. Aku mencoba untuk melupakan perasaan itu dan fokus pada pekerjaanku. Namun, saat aku mencoba tidur sesaat di kursi, aku terjaga oleh mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, aku berjalan sendirian di koridor rumah sakit yang gelap. Suara langkah kaki diikuti oleh suara bayangan yang terus bergerak mengikuti jejakku. Saat aku mencoba untuk melarikan diri, aku merasa tubuhku terasa sangat berat dan aku merasa seperti terjebak di tempat. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Saat aku terbangun dari mimpi buruk itu, aku merasa nafas tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Aku merasa lelah dan terluka, seolah-olah aku benar-benar mengalami pengalaman tersebut. Aku memutuskan untuk meninggalkan ruangan pasien dan pergi ke ruang staf untuk mencari kejelasan. Di ruang staf, aku berbicara dengan perawat senior tentang apa yang aku rasakan. Dia mendengarkan dengan serius dan kemudian menjelaskan bahwa beberapa orang mengalami perasaan tidak nyaman di ruangan bawah dan koridor-koridor tertentu di rumah sakit ini. Meskipun dia tidak bisa memberikan penjelasan pasti, dia memastikan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Pengalaman itu meninggalkan bekas dalam diriku. Aku tidak tahu apakah apa yang aku rasakan adalah hasil dari imajinasi atau benar-benar ada sesuatu yang tak terlihat di rumah sakit itu. Namun, pengalaman itu membuatku semakin percaya bahwa terkadang ada hal-hal yang melebihi pemahaman kita, bahkan di tempat yang seharusnya aman dan terang. Aku bekerja semalaman sebagai satuan pengamanan di salah satu rumah sakit terbesar dan tertua di kota besar. Rekan-rekan petugas keamanan dan aku semua memiliki cerita tentang satu gedung secara khusus, tetapi yang akan aku ceritakan adalah yang terjadi pada aku sendiri. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1900-an. Gedung ini dulunya merupakan gedung psikiatri untuk rumah sakit ini. Selain itu, rumah sakit ini dikenal dengan penelitian medisnya. Dengan menggabungkan kedua fakta itu, kamu dapat menyimpulkan bahwa beberapa hal buruk telah dilakukan terhadap pasien psikis yang disalahpahami di gedung ini. Beberapa tahun sebelum aku mulai bekerja sebagai keamanan di sana, gedung ini telah diubah menjadi kantor setelah bagian rumah sakit yang baru dibangun mendedikasikan satu bagian untuk ruangan perawatan masalah jiwa. Cerita pertama yang akan aku ceritakan terjadi di suatu malam. Malam itu adalah waktu aku kebagian kerja bergilir di bangunan tersebut. Pada malam hari gedung ini kosong, karena baru saja diubah menjadi kantor dan para pekerja di sana akan segera pulang pada pukul 5 sore jika tidak lebih awal. Dengan tergesa-gesa, terkadang mereka membiarkan pintu kantor mereka tidak terkunci. Masalahnya sebenarnya hal itu tidak boleh,
karena informasi medis berada di kantor mereka. Jadi, sudah menjadi tugas kami untuk pergi ke setiap lantai dan memastikan setiap pintu terkunci. Dan jika tidak, kami akan mengamankannya sendiri. Aku melakukan pengecekan awal gedung untuk memastikan semuanya bersih, tidak ada orang di dalam gedung, dan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pintu. Lorongnya cukup sempit, jadi aku bisa memeriksa kedua sisi pintu lorong sekaligus. Di ujung lorong ini, ada ruangan terakhir, yang merupakan jalan buntu. Semuanya aman, dan saatnya ke lantai berikutnya. Aku keluar dari ruangan terkahir, dan berdiri diam membeku dari apa yang aku lihat. Setiap pintu yang sudah aku cek semua terbuka. Dan terdapat satu kursi roda di ujung lorong tersebut, menghadap ke tangga. Jantungku langsung berdetak sangat kencang, karena benar-benar takut dan bingung apa yang telah terjadi. Aku berdiam diri sejenak, lalu mencoba memanggil siapapun yang mungkin ada di lantai itu. Tidak ada jawaban, dan tidak ada siapapun di sana. Aku langsung cepat-cepat mengunci semua pintu yang terbuka lagi dan segera kembali ke pos. Aku pernah mendengar cerita dari petugas keamanan lain mengenai kejadian hal-hal aneh yang terjadi di sana. Tetapi aku menertawakannya sampai malam itu terjadi. Aku tidak pernah mengambil kerja giliran di bagian lorong itu lagi. Cerita kedua terjadi di gedung unit gawat darurat lama yang saat ini sedang dibangun untuk diubah menjadi laboratorium medis. Jadi kami harus berpatroli di area tersebut untuk memastikan area tersebut aman. Saat berpatroli di area ini, beberapa petugas keamanan melaporkan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun dengan rambut hitam pendek. Kejadian ini terjadi sebelum insiden pintu tadi. Tentunya aku merasa hal itu adalah dongeng yang diceritakan dengan maksud untuk menakut-nakutiku karena aku masih baru pada saat itu. Aku mendapat giliran patroli gedung itu suatu malam, dan seorang mandor yang lembur menelepon keamanan dan meminta petugas keamanan untuk datang karena seorang anak mengunci diri di kamar. Orang itu tidak ingin dia terluka dengan semua kabel terbuka di sana. Awalnya aku heran apa yang sedang anak kecil lakukan di tempat itu. Aku langsung ke lokasi dan mencoba membukakan pintu untuknya. Aku melihat ke dalam ruangan yang berukuran tidak besar selama sekitar 10 menit. Tidak ada seorang anak atau siapapun di sana. Aku sudah mencoba untuk menelusuri ruangan secara teliti. Dengan sedikit perasaan takut dan merinding, aku menganggapnya sebagai laporan palsu dan menyelesaikan patroliku. Aku adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit yang juga memberikan pelayanan perawatan kepada orang lansia. Aku pernah merawat seorang wanita tua tanpa keluarga yang datang kepada kami ketika suaminya meninggal. Dia tidak sering berbicara, tetapi ketika dia melakukannya biasanya hanya kata-kata yang tidak masuk akal yang keluar. Aku merasa sangat sedih untuknya, karena sejak dia tiba, begitu banyak orang tua lainnya yang sepertinya dia senang menghabiskan waktu bersama, telah meninggal. Sehingga dia sepertinya menikmati menghabiskan waktu bersama, telah berlalu dalam rentang waktu yang begitu singkat. Dia memasang foto mereka masing-masing di samping foto suaminya dan beberapa orang lainnya yang mungkin adalah keluarga untuk mengingat mereka. Aku selalu merasa kasihan padanya dan menunjukkan perhatian ekstra padanya hingga kami menjadi dekat. Rasanya sangat tidak adil bahwa ketika ia akhirnya memiliki orang yang dekat, namun ia harus kehilangan sosok tersebut. Suatu hari dia menatapku dan berkata, "Nak, kurasa waktuku sudah selesai sekarang," dan memberiku sebuah foto. Itu adalah fotoku dan aku tersenyum karena menyentuh hatiku karena berarti bahwa aku begitu penting baginya. Dia meninggal hampir seminggu kemudian dan aku menangis berhari-hari. Kejadian ini membuatku sangat terpukul. Dia tahu itu adalah akhir baginya dan dia mengucapkan selamat tinggal sebaik mungkin. Kurang dari 1 tahun kemudian, aku berbicara dengan seorang kolega dan ternyata ia tahu tentang wanita itu. Rekanku menyebutnya sebagai wanita gila yang tampaknya sangat tidak sesuai dengan karakternya. Hal itu sangat mengejutkan dan menyinggung perasaanku. Aku berkata bahwa apa yang diucapkannya itu jahat dan tidak sesuai. Rekanku langsung bertanya, "Apakah kamu tidak tahu?"
dan kemudian menjelaskan sesuatu yang belum aku ketahui. Aku sangat-sangat terkejut dan langsung terdiam tanpa bisa memikir. Ternyata, beberapa saat setelah wanita itu meninggal, dia telah dinyatakan bahwa dia membunuh suaminya sendiri dengan meracuninya. Ia memiliki ritual membunuh dengan berteman dengan seseorang, lalu mendapatkan foto mereka, dan menyembunyikan foto itu sampai dia bisa membunuh mereka. Biasanya dengan meracuninya, dan kemudian menampilkan gambar itu sebagai semacam piala. Hal ini diduga menjadi penyebab lonjakan angka kematian selama dia tinggal dan banyaknya foto dalam koleksinya. Terakhir aku dengar, foto keluarga lama yang ia miliki tidak ada hubungannya dengan dia dan polisi mencoba mengidentifikasi individu-individu tersebut dan membandingkannya dengan beberapa kasus mengerikan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Coba komen di bawah pengalaman kalian.